Kita nggak yakin Allah Ar-Raqib, Allah Maha mengawasi, As-Sami'ul Alim, Al-Basir. Makanya enak aja. Tapi kalau orang yakin, mungkin saya bisa menghindar dari seluruh manusia, tapi saya nggak bisa menghindar dari Allah Jalla wa'ala. Luar biasa jemaah sekalian. Cuma satu kata, ittaqillah, langsung Allah. Beda sama kita kalau ada orang bilang ittaqillah, kenapa nih orang gitu, jadi fokusnya kenapa nih orang ngomong ke gue kayak gini, emangnya gue salah apa? Tapi orang beriman ittaqillah langsung, iya Allah mau melihat ya, Allah maha tahu. Ya nggak sih, kita tuh kalau ada orang bilang ittaqillah, kenapa nih orang, emangnya gue belum bertakwa? Jadi fokusnya ke makhluk lagi, padahal yang dibawakan tuh Allah. Fokus kita, kenapa ini orang ngomong begitu ke gua? Kenapa nih orang ngomong begitu ke saya? Apa maksud dia tuh? Apa maksud dia? Itu berarti hati kita isinya udah makhluk aja udah. Dulu para ulama kita ittaqillah, dia udah gak peduli sama manusia. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Rabbul Alamin? Nah, coba diterapkan deh dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Orang tuh kalau beriman cukup ittaqillah, selesai. Wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, hati mereka takut udah. Itu dalam ketika mau maksiat dalam riwayat ini, atau ketika khilaf maksiat. Khilaf nggak ada yang ngingetin di awal, akhirnya maksiat, tapi langsung dzakarullah. Itu tadi kan ayat tadi Ali Imran 135, langsung ingat sama Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Lalu mereka beristighfar terhadap dosa-dosa mereka. Itu hal yang perlu kita camkan jemaah. Jika disebutkan ayat Allah, maka hati itu harus bereaksi. Hati itu harus bereaksi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman itu zikirnya bukan hanya lisan, tapi masuk ke dalam hati. Nah, yang jadi PR kita jamaah sekalian, seringkali kita ini zikir baru dari sampai lisan. Makanya banyak berzikir tapi nggak ada pengaruh. Betul, berzikir tapi nggak ada pengaruh. Bahkan saking formalitasnya kita lakukan dengan cepat-cepat sehingga kalimatnya pun juga nggak jelas. Harusnya kan kita baca subhanallah, tapi karena kita cepat-cepat ba'da sholat, udah subhanallah, 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 subhanallah. Apa tuh artinya subhanallah, subhanallah, subhanallah? Harusnya kalimatnya jelas alhamdulillah, tapi karena kita nggak masuk ke hati, akhirnya cepat-cepat biar cepat selesai. Hamlah, 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 hamlah. Apa hamlah, hamlah? Harusnya kan alhamdulillah, 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 diresapi dulu. Kalau kita baca ini ba'da salat maghrib, kita resapi dulu nikmat Allah dari pagi sampai maghrib ini itu apa aja. Itu jemaah. Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu apa? Allahu Akbar itu benar-benar nggak masuk ke hati. Nah, kalau kita nggak memperbaiki PR kita, pantas nggak kita jadi orang beriman? Karena ini bukan tentang klaim. Ini bukan tentang klaim.
Makanya ulama kita kan suka bawa bait syair, kullun yadda'i waslan bi laila wa laila lam tuqirru lahum bidak, wa laila lam tuqirru lahum bidak. Banyak laki-laki mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila nggak pernah mengakui mereka itu punya hubungan dekat dengan dia. Itu sebuah gambaran. Banyak orang mengklaim dekat sama Allah, banyak orang mengklaim beriman. Pertanyaan besarnya, Allah akui nggak kedekatan kita dengannya subhanahu wa ta'ala? Kan begitu jemaah. Banyak orang ngaku cinta kepada Allah. Pertanyaannya, Allah ngakuin nggak cinta kita kepada Allah? Saya beriman, diakui nggak iman kita? Kalau ingin diakui, kita harus punya syaratnya, kita harus punya karakternya, dan ini salah satu karakter wajib yang harus kita punya. Dan ini harus dilatih. Makanya yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan, tapi ini amanat dan mari kita belajar bersama-sama. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah masuk ke hati jemaah, masuk ke hati. Wajilat qulubuhum. Makanya nggak usah ribet-ribet sama orang beriman. Dan kalau kita mau mengevaluasi kadar iman kita, kadar iman pasangan kita, kita sebagai suami, kadar iman istri kita sejauh mana sih? Kan ini tanggung jawab kita nih jamaah. Itu ada pengaruh nggak kalimat ittaqillah itu kepada diri kita? Kalau nggak pengaruh berarti ada masalah besar. Kalau justru defense, maka ada masalah besar. Ittaqillah, maksud lo apa ngomong begitu? Itu ada masalah besar. Orang beriman enggak, hati mereka bergetar langsung. Itu yang perlu kita camkan.